Nah, adanya ketentuan lain, apakah sekarang untuk pemenuhan hak bersyarat tetap menggunakan justice collaborator dari penyidik di tingkat pertama, Bu? Mencari informasi semua tentang hukum, jangan kemana-mana, cukup di sini aja. Kupas tahu, kupas tuntas tentang hukum. Kupas tahu, kupas tuntas tentang hukum. Halo Sobat Hukum, jumpa kembali dalam acara Kupas Tahu, kupas tuntas tentang hukum, yang mengupas tentang informasi dan layanan hukum di Kementerian Hukum dan HAM, dan juga membahas terkait permasalahan-permasalahan hukum yang marak dan terjadi di tengah masyarakat. Untuk kesempatan kali ini, episode kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting untuk diketahui, yaitu di mana beberapa waktu yang lalu pemerintah telah mengundangkan undang-undang pemasyarakatan yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Nah, bagaimana kita mengetahui tujuan pembaruan ini dan ketentuan-ketentuan apa yang baru dalam undang-undang ini akan kita bahas dalam episode kita kali ini. Bersama kita telah hadir narasumber Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Selamat datang Bu Marsana. Terima kasih Mas Arif atas undangannya. Ya, terima kasih Ibu telah meluangkan waktu untuk hadir di acara kita di sela-sela kesibukan Ibu dalam tugas sehari-hari. Oke. Nah, sebelum masuk kita ke topik pertama nih Ibu, kita pengen tahu dulu nih Ibu terkait apa sih tugas dan fungsi pokok Divisi Pemasyarakatan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Oke, terima kasih. Saya tidak jabarkan secara detail, tetapi secara global, tugas dari Divisi Pemasyarakatan adalah melaksanakan Bintor Wasdal, yaitu bimbingan, monitoring, pengawasan, dan pengandalian, di mana di unit pelaksana teknis di bawah Divisi Pemasyarakatan. Di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, ada 5 lapas, itu lapas kelas 1 Cipinang, lapas narkotika, dan lapas kelas 2A Salemba, lapas perempuan, dan LPKA. Kemudian juga membawai 3 rutan, itu rutan kelas 1 Jakarta Timur, rutan kelas 1 Jakarta Pusat, serta rutan Pondok Bambu khusus untuk perempuan. Dan kemudian juga ada 4 Bapas. 4 Bapas itu meliputi Bapas kelas 1 Jakarta Pusat, Bapas kelas 1 Timur Utara, Bapas kelas 1 Jakarta Barat, Bapas kelas 1 Jakarta Selatan. Membawai 5 rubasan, yaitu rubasan Jakarta Pusat, rubasan Jakarta Utara, rubasan Jakarta Selatan, rubasan Jakarta Timur, rubasan Jakarta Barat, dan ditambah 1 rumah sakit pengayoman. Dan untuk saat ini, pada hari ini, di lapas dan rutan di tahanan sendiri itu ada 4.506 tahanan dan narapidana ada 12.897 dan khusus untuk anak-anak ada 51. Total penghuni pada hari ini 17.454. Okay. Ya, jadi Divisi Pemasyarakatan dalam hal ini melakukan pengawasan dan pembinaan untuk unit pelayanan teknis pemasyarakatan di wilayah Kantor DKI Jakarta ya Bu ya. Siap. Cukup banyak juga tadi ya Bu ya. Luar biasa. Harus diawasi ya, Bu. Kita lanjut ke topik kita Bu terkait undang-undang yang baru nih, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Sesuai juga tadi sudah saya buka, sebenarnya apa sih Bu yang menjadi tujuan pembaruan undang-undang ini dan apa saja poin-poin atau ketentuan-ketentuan yang baru yang diatur dalam undang-undang ini dan belum diatur di undang-undang yang lama?
Oke, terima kasih Mas. Jadi kalau kita membahas pemasyarakatan itu pastinya panjang kali lebar dan luas, tapi saya tidak membahas seluas-luasnya, pada inti-intinya saja yang perlu kita ketahui di Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995, situ ada menganut konsep namanya reintegrasi sosial sebagai pengganti konsep pembalasan dan penjeraan. Kemudian di undang-undang yang terbaru ini nomor 22 tahun 2022 memperkuat konsep tersebut reintegrasi sosialnya dan juga konsep keadilan restoratif justice di mana merupakan hal dalam sistem peradilan pidana anak dan pembaruan hukum pidana nasional Indonesia. Kalau kita membicarakan tersebut, pastinya yang namanya pembaruan itu menuju sesuatu hal yang baik ya. Contohnya di undang-undang terdahulu, pemasyarakatan adalah merupakan sistem akhir dari sistem pemidanaan peradilan pidana yang melaksanakan kegiatan pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan. Dan ada beberapa yang sini ya, yang diatur di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 95 itu tidak secara detail, dan ada juga yang itunya tidak ada diatur tapi mengikuti pasal atau bab yang tidak secara khusus gitu ya. Contohnya ada di pengaturan mengenai pelayanan tahanan itu tidak secara khusus tersendiri gitu. Terus kemudian lingkup pelaksanaan tugas pemasyarakat pun hanya mencakup pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan bagi warga binaan pemasyarakatan. Dan yang perlu diketahui Bapak Ibu semuanya bahwa di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 ini kita harus mengetahui dulu sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu tatanan mengenai arah, batas serta metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan secara terpadu antara petugas, tahanan, anak, warga binaan pemasyarakatan, serta masyarakat. Sistem pemasyarakatan juga diselenggarakan dalam memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan maupun anak serta meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian dari warga binaan itu sendiri untuk menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidananya, sehingga dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar, yang pastinya dia menjadi warga yang baik dan taat hukum ya, dan bertanggung jawab pada diri sendiri. Itu sangat penting pada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Artinya entarnya harapan kita adalah warga binaan itu setelah keluar menjadi manusia yang produktif gitu ya. Juga kemudian di pemasyarakatan sebagai sistem perlakuan terhadap tahanan anak warga binaan dilaksanakan melalui fungsi pemasyarakatan yang meliputi pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, serta pengamatan dengan menjunjung tinggi nilai kehormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Dan apa yang di sini dilengkapi di Undang-Undang 22 tahun 2022, maka akan kita bahas beberapa hal ya, tidak semua hal gitu, oke. Satu yang pasti, pemasyarakatan dalam penyempurnaan ini adalah untuk sebagai penguatan posisi pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana terpadu yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, maupun warga binaan. Di sini diperluas cakupannya dari tujuan sistem pemasyarakatan itu sendiri, tidak hanya meningkatkan kualitas. Kalau dulu meningkatkan kualitas narapidana dan anak binaannya, tapi di sini juga diperhatikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan maupun anak itu sendiri. Dan itu diatur di pasal 12 pada bab 1 di undang-undang yang terbaru ini ya. Terus pembaruan asas dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan didasarkan pada asas pengayoman, non-diskriminasi, kemanusiaan, gotong royong, kemandirian, proporsionalitas, kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya
hilang penderitaan ya, satu-satunya yang penderitaan tuh. Serta kemudian kita bekerja dengan profesionalitas. Itu diatur di pasal 13 pada bab 1. Dan selanjutnya fungsi pemasyarakatan sendiri di sini sudah mencakup lebih keseluruhan dibanding yang pertama. Artinya di situ ada diatur tentang pelayanan, diatur tentang pembinaan, diatur tentang pembimbingan, diatur tentang perawatan, diatur juga tentang pengamanan dan pengamatan gitu. Dan kemudian ditegaskan di sini ada penegasan mengenai hak dan kewajiban bagi tahanan anak maupun warga binaan itu ada di bab 2 itu sendiri. Dan ada hal-hal yang baru ya. Hal yang baru ini tentang dukungan kegiatan intelijen pemasyarakatan. Di sini dulu tidak ada, di yang nomor 12 itu nggak ada Mas. Di sini ada tersendiri dukungan itu sebagai penyelenggaraan fungsi dari pengamanan dan pengamatan. Itu diatur di bab 4-nya gitu. Kemudian mengenai kode etik dan kode perilaku petugas dan jaminan perlindungan hak petugas, dulu kan hanya nyantol di beberapa pasal di bab itu. Sekarang ada tersendiri, ada itu di bab 7-nya itu diatur tentang kode etik dan petugas pemasyarakatannya diatur di situ. Itu ada gitu ya. Dan kemudian pengawasannya terhadap fungsi pemasarakatan itu ada di bab 8-nya. Dan dulu kerjasama hanya bagian daripada bagian daripada pembinaan. Sekarang lebih lagi bahwa peran masyarakat itu sangat penting dalam penyelenggaraan pemasyarakatan, maka diatur di pada bab 9 seperti itu kurang lebihnya. Okay. Jadi intinya adanya penguatan ya Bu ya, penguatan dari pemasyarakatan di dalam sistem peradilan pidana terpadu ya Bu ya. Iya. Kemudian juga ada penambahan terkait kalau di undang-undang yang lama itu cukup di sistem reintegrasi sosial, kemudian kalau di undang-undang yang baru ditambah dengan sistem restorasi justice. Iya, oke. Kita ke pertanyaan berikutnya Ibu. Tadi sekilas sebenarnya sudah disebutkan sama Ibu terkait asas ya Bu ya, asas pemasyarakatan. Boleh Ibu dijelaskan sedikit Bu terkait asas-asas tadi Bu terkait. Oke, kalau yang dulu apa yang sekarang nih? Yang sekarang ya. Jadi oke ya, jadi kita bahas sedikit aja yang dulu itu yang perlu diketahui di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 ada beberapa asas dalam sistem pemasyarakatan di situ yang sama-sama sama yang belum dihilangkan sama dengan yang nomor 22 itu asas pengayoman itu sama ya. Dua persamaan perlakuan dan pelayanan juga antar ada beberapa yang digabungkan itu yang dulu ya kita bahas dulu yang nomor 12 tahun 1995 itu ada asas pengayoman, asas persamaan perlakuan dan pelayanan, asas pendidikan, asas pembimbingan, dan penghormatan harkat dan martabat manusia, dan kemudian kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya ya sebagai penderitaan ya seperti itu. Terus terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga maupun masyarakat tertentu. Nah, yang untuk yang terbaru sekarang yang nomor 22 tahun 2022 ini yang sudah pembaruan itu tetap meliputi asas pengayoman. Kemudian non diskriminasi, yang ketiga kemanusiaan, 4 gotong royong, yang kelima kemandirian. Selanjutnya asas proporsionalitas itu adalah asas keseimbangan, perlakuan yang disesuaikan dengan kebutuhan serta hak dan kewajiban. Dan untuk asas kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan, nah di sini nih kita tidak boleh memperburuk situasi keadaan. Dia kan hanya dirampas kemerdekaan satu-satunya. Maka hal tersebut kita punya tugas di sini untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas mereka supaya begitu keluar mereka sudah beradaptasi dengan baik. Yang saya yakin kita kembalikan lagi bahwa kita menginginkan manusia yang produktif ya, produktif bagi diri sendiri, keluarga maupun negara ini. Dan kemudian asas terakhir adalah asas profesionalitas. Yang di sini dimaksud profesionalitas adalah sistem pemasyarakatan dalam melaksanakan berdasarkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Gitu.
Oke. Ya, terima kasih Bu. Nah, ini tadi juga Ibu sudah sebenarnya sekilas juga sudah menyampaikan terkait fungsi pokok dari pemasyarakatan. Oke. Yang saya tanyakan, bagaimana sih Bu pelaksanaannya itu terkait fungsi pokok pemasyarakatan itu disesuaikan dengan undang-undang kita yang baru ini Bu? Gitu ya. Jadi fungsi pokok pemasyarakatan ya, ini ada sekitar 6 ya. Di sini lebih lengkap lagi nih di Undang-Undang yang nomor 12 tahun 2022 ini. Pertama itu pelayanan ya, fungsi pokok pemasyarakatan di bidang pelayanan itu di bab 3 itu dimuat di pasal 19 sampai 34, di mana meliputi mulai dari pelayanan tahanan sampai penyelenggaraan, sampai kemudian itu juga mengatur mengenai pengeluaran tahanan maupun pengeluaran sementara dan lain-lain, lengkap di situ sampai pelayanan terhadap anak juga, penyelenggaraan pelayanan anak ya, atau diatur semua, ada di situ semua. Terus kemudian di bagian duganya itu tentang pembinaan di sini khusus tentang pembinaan narapidana, diatur di pasal 35 sampai 54, mulai dari siapa itu yang dibina, bagaimana penyelenggaraan, bagaimana kalau terjadinya pemindahan, bagaimana terus pelaksanaan pembinaan itu sendiri, dan lain-lain itu ada di bagian tentang pembinaan itu ya, di pasal tersebut yang tadi Ibu sudah ucapkan. Dan selanjutnya di bagian yang ketiga, pembimbing kemasyarakatan, inilah di sini yang menyelenggarakan, yang bertanggung jawab adalah Balai Pemasyarakatan. Dan untuk perawatan itu sendiri, fungsi pokok pemasyarakatan di bidang perawatan itu di pasal 60 sampai 63, di mana fungsi perawatan sini bertujuan untuk pemeliharaan kesehatan, rehabilitasi maupun pemenuhan kebutuhan hak-hak dasarnya. Kemudian di pengamanan di pasal 64 sampai 72, ini penyelenggaraan dilakukan oleh lapas dan rutan ya, yang bertanggung jawab dengan tujuan untuk pencegahan, kemudian pencegahan, penindakan dan pemulihan. Dan yang terakhir untuk pengamatan itu fungsi pokok pemasyarakatan di pengamatan pada pasal 73 sampai 60 itu diselenggarakan oleh LPAS maupun oleh LPKA. Seperti itu, dengan tujuan di sini untuk pencegahan maupun penegakan disiplin serta pemulihan. Itu Mas. Ada pertanyaan titipan nih Bu ya, dari masyarakat banyak yang nanya nih Bu. Jadi terkait justice kolaborator nih Bu, yang dimana dulu itu setiap terkait pemenuhan hak bersyarat harus ada justice kolaborator dari penyidik di tingkat pertama. Nah kalau sekarang ini bagaimana Bu penerapannya Bu dengan adanya undang-undang ini, atau dengan adanya ketentuan lain, apakah sekarang untuk pemenuhan hak bersyarat tetap menggunakan justice kolaborator dari penyidik di tingkat pertama Bu? Oke, terima kasih Mas. Jadi tidak muat adanya ketentuan untuk salah satu persyaratan adanya GC. Itu tidak ada, atau justice collaborator itu nggak ada di undang-undang yang terbaru ini, sehingga mereka mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan hak-hak bersyaratnya seperti itu. Jadi sekarang udah nggak perlu lagi ya Bu ya mencari-cari GC untuk mendapatkan haknya, bebas remisi segala macam, jadi tidak perlu lagi pakai GC ya Bu ya? Iya, tapi ada ketentuan, ingat loh ya. Apa tuh Bu? Sekarang pembinaan kita terbaru, kita punya sistem penilaian narapidana ya, namanya SPPN, Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana ya. Jadi setiap hari mereka ada penilaian. Nah, kalau tidak terpenuhi penilaian ini, bagaimana mereka mendapatkan remisi, gitu kan? Mereka mendapatkan hak integrasinya. Nah, ini yang terbaru dari kita. Tujuannya apa ya? Sistem penilaian pembinaan narapidana ini sebenarnya kan memberikan petunjuk kepada petugas pemasyarakatan dalam melakukan penilaian terhadap perilaku narapidana yang ada di lapas. Kemudian dengan terselenggaranya penilaian tersebut ya, penilaian pembinaan ya namanya, melalui pengamatan perilaku yang terukur
karena mereka ada instrumen-instrumennya di situ dan yang pastinya dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka pemenuhan hak narapidana. Yang kemudian terselenggaranya penilaian pembinaan ini harus sesuai dengan kebutuhan individual. Terus dalam rangka apa? Pastinya pemasarakatan ingin meningkatkan akuntabilitasnya. Pelaksanaan pembinaan ya, dalam pelaksanaan pembinaan, maka perlu dilakukan penilaian perubahan perilaku yang objektif. Karena orang suka bertanya-tanya, perilaku seperti apa kok dinilai, kok dibilang baik. Loh, ini loh sekarang udah ada buktinya, ada instrumennya, setiap hari dinilai oleh para walinya. Bagaimana cara mendapatkannya? Kita ada CCTV, kita bisa berdialog langsung, kita dapat informasi dari petugas yang lain. Itu sebagai titik tolak kita melakukan penilaian objektif untuk mengajukan kalau dia ternyata dari itu penilaian dua seperti rapot, maka dapat diberikan haknya remisi dan integrasi lainnya. Gitu. Jadi bagus sekali ya Bu ya, ini kaitannya untuk keterbukaan juga di masyarakat. Iya, jadi ada bukti data yang akurat gitu kan. Jadi nggak ada istilahnya kalau jalan pidana makan tidur dapat remisi dapat PB gitu. Oh, nggak bisa seperti itu. Ya. Iya, iya. Oke. Demikianlah pembahasan kita pada episode kali ini terkait topik Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Mudah-mudahan pembahasan kita ini dapat berguna bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait hukum dan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Pemasyarakatan yang baru. Salam Sobat Hukum, Sobat Hebat. Kupas tuntas tentang hukum.